Dalam perjalanan ke dunia baru, Luffy dan teman-temannya telah sampai di Pulau Manusia Ikan yang berada 10.000 meter di bawah permukaan laut. Di sana, mereka dihadang oleh bajak laut manusia ikan yang ingin menghancurkan kerajaan Ryugu. Hody bekerja sama dengan Vanderdecken yang juga mengincar putri duyung Shirahoshi. Kelompok Mugiwara pun terlihat dalam kekacauan besar. Keadaan negara yang kacau membuat warga terpaksa menginjak foto Ratu Otohime atas paksaan para kapten divisi bajak laut manusia ikan. Karena jika mereka tak menurutinya, mereka akan dibunuh. Hody yang melakukan siaran untuk seluruh warga pulau tentu menjadi sorot perhatian. Beberapa warga juga ingat bahwa Hody adalah pasukan kerajaan yang menemukan pelaku insiden pembakaran dan pembunuhan Otohime. Warga terkejut karena ialah dalang di balik kekacauan saat ini. Hody berpidato bahwa ia akan menggantikan Raja Neptune. Ia juga akan mengubah peraturan negara dengan yang baru. Bagi siapapun yang menaruh harapan untuk berhubungan dengan manusia, mereka akan mendepaknya dari kerajaan ini. Lalu para penduduk distrik manusia ikan akan menggantikan mereka untuk tinggal di sana. Mereka juga sangat membenci manusia dan berharap bisa mengubah pulau ini seperti mereka. Hody juga mengkritik apa yang dilakukan Ratu Otohime di masa lalu, bahwa Ratu terlalu egois dan keras kepala untuk menghubungkan kedua ras itu, yang pada akhirnya ia malah dibunuh oleh manusia itu sendiri. Hody juga menunjukkan sang raja yang disandra. Melihat itu, Nami jadi teringat bahwa raja yang disandra sebenarnya ulah Zoro tadi. Tentunya hal itu membuat kaget Jinbei. Tapi untungnya masih bisa dijelaskan oleh Kemi. Untuk mengucapkan perpisahan pada semua orang, Hody akan mengeksekusi raja di Plaza Gyonkorde. Selain itu, Hody juga menunjukkan surat dari Tenryubito yang dibawa Otohime 10 tahun lalu. Ia juga akan menghancurkan suratnya juga. Begitu juga dengan tanda tangan para penduduk pulau untuk menyetujui program Otohime. Tentu ia akan menghancurkannya juga. Hody akan benar-benar membunuh siapa saja nama yang menyetujui programnya, sehingga semua orang ketakutan. Setelah semua itu, Hody akan menghancurkan bajak laut topi jerami. Terlebih mereka sudah menangkap Zoro, Usopp, dan Brook. Untuk membunuhnya perlahan, mereka menggantungnya di atas lantai yang airnya sedang terisi. Tak tanggung-tanggung ia juga mengancam Luffy walau memiliki harga buron 400 juta beri. Setelah siarannya selesai, seluruh warga ketakutan dan 3 pangeran sepertinya siap untuk turun tangan. Di sisi Hody, ia yang berhasil dengan rencananya langsung memerintahkan bawahannya agar mengumpulkan para kapten divisi. Ia akan membuat pertunjukan yang besar pada seluruh warga manusia ikan. Di sisi Zoro, mereka bertiga diikat dan air terus naik. Zoro butuh pedang untuk membukanya. Tapi teman-temannya itu malah pada ngelawak. Apalagi Brook malah bercerita sebelum dikurung yang ngeprank para bajak laut dengan wujud tengkoraknya. Bahkan ia sampai lari-larian nginjak Usopp. Beralih pada Robin, ia akhirnya menemukan poneglyphnya. Pesan dari poneglyph itu seperti sebuah permintaan maaf, tapi belum tahu kepada siapa permintaan maaf itu ditujukan, dan siapa yang menulisnya. Di hutan laut, setelah siarannya berakhir, Luffy malah kaget bahwa harga buronannya menjadi 400 juta beri. Menurut Jinbei, setelah insiden Marineford, nama Luffy menjadi terkenal. Disinilah Luffy akan melawan Hody, tapi Jinbei menghentikannya. Tiba-tiba saja Shirahoshi bertindak nekat setelah melihat ayahnya ditawan. Ia langsung pergi menunggangi Megalo. Tapi Megalo berhasil dihentikan oleh Jinbei, dan Hachi menjelaskan bahwa apa yang ditakuti oleh Hody sekarang adalah kekuatan Shirahoshi itu sendiri.
Meskipun ia berniat untuk mengubah pulau manusia ikan ini dengan caranya, tak akan ada artinya selama orang yang bisa mengendalikan Sea King masih bebas. Sebenarnya Hody tak percaya kekuatan legenda itu, tapi untuk berjaga-jaga, ia bekerja sama dengan Dekan untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Jadi, jika Shirahoshi ke sana dan ditangkap, Hody sukses dengan rencana-rencananya. Walau Shirahoshi tak bisa mengendalikan kekuatannya, Jinbei meminta semuanya tutup mulut dan membiarkan Hody takut dengan kekuatan itu. Saat Luffy hendak pergi, Jinbei lagi-lagi menghalanginya. Alasan Jinbei melarang Luffy ikut campur karena Luffy adalah manusia. Jika ia bertarung dengan Hody, takutnya semua warga yang menyaksikan akan menambah kebenciannya pada manusia. Sama-sama keras kepala, Luffy pun menantang Jinbei untuk menghentikannya. Jelas saja Jinbei menerima. Di sisi Usopp dan Brook, mereka terus-terusan ngelawak padahal air terus naik menenggelamkan mereka. Karena butuh pedang Zoro buat keluar dari sangkar itu, Brook pun akan menunjukkan kekuatan terbarunya setelah latihan 2 tahun terakhir. Ternyata kekuatan baru Brook adalah mengeluarkan jiwa dari tubuhnya. Tentu saja teman-temannya kepo pada kekuatan itu. Brook pun menjelaskan bahwa kekuatan itu didapat ketika ia menjalankan tur konsernya. Saat itu Brook mengalami penurunan penjualan tiket dan TD-nya. Brook pun meminta ide musik yang indah untuknya pada Raja Musik. Dan tiba-tiba saja Brook bisa mengeluarkan jiwanya. Sejak ia bisa keluar dari tubuhnya, ia jadi mengerti apa yang kurang dari lagunya dan ia bisa bangkit dari kemerosotan. Dengan kekuatan itu, Brook akan berusaha mencari pedang Zoro. Sementara di sisi Luffy, ia masih bersikukuh untuk pergi ke istana, walau teman-temannya berusaha menghentikan, yang akhirnya mereka baku hantam. Nami juga bingung mengapa Jinbei bisa melukai Luffy padahal temannya itu manusia karet. Jinbei pun menjelaskan bahwa pukulan Gyojin karatenya menggunakan unsur air yang ada di sekitar. Pukulannya menjadi sebuah gelombang kejut yang bisa melewati uap air di udara dan juga menghempaskannya menuju tubuh lawan. Dan seluruh makhluk hidup memiliki unsur air di tubuhnya. Bahkan manusia karet pun bisa merasakan dampaknya. Luffy pun jadi serius dan ia menggunakan gear second-nya. Saat mereka sama-sama melontarkan tinju, Robin melerainya di tengah-tengah mereka. Karena tak mau Robin terluka, Sanji malah jadi samsak padahal Robin menghilang di tengah-tengah itu. Tiba-tiba Robin malah muncul dari hutan dan membuat semuanya terkejut. Di kota kincir, para pangeran melampiaskan amarahnya pada para bajak laut yang dipimpin Kapten Divisi Dosun. Berhasil mengalahkannya, Fukaboshi melarang mereka membunuh bajak laut itu dan mengikatnya saja. Dosun pun akhirnya berduel dengan Fukaboshi. Tampaknya Fukaboshi berhasil mengikat mereka semua. Di istana, Hody dan lainnya bersiap pergi ke Plaza Gyonkorde untuk melakukan eksekusi raja. Mereka akan mengosongkan istana dan hanya meninggalkan beberapa bawahan untuk membuka gerbangnya. Tiba-tiba saja, Hody sedikit merasakan sakit akibat tebasan Zoro tadi. Ia pun menelan kembali steroid energinya untuk mengebalkan tubuhnya sekalian memperkuatnya lagi. Hody juga meremehkan Zoro, Usopp, dan Brook. Ia lebih memilih meninggalkan mereka. Apalagi para penduduk distrik manusia ikan telah bergerak semua untuk membantu invasi kerajaan ini. Dengan membantunya menginvasi, penduduk distrik akan menggantikan semua warga kerajaan. Brook telah kembali dan menginformasikan bahwa Hody dan semua bawahannya pergi mengosongkan istana. Mereka ternyata meninggalkan Papag. Usopp pun meminta Brook memberitahu Papag untuk mencari pedang Zoro.
Di sisi Papag, ia benar-benar sendirian dan ketakutan. Ditambah si Brook yang mencari Papag, memanggil-manggil namanya kayak setan. Jelas saja si Papag ketakutan dan lari-lari dari Brook. Kembali ke hutan laut, Luffy, Sanji, dan Jinbei terkapar karena ribut tadi. Jinbei juga terus memperingati Luffy, karena jika Luffy melawan Hody, nantinya semua warga pulau akan kembali menutup hatinya pada manusia. Di posisi sekarang, para warga sebenarnya sudah cukup terbuka akibat perjuangan Ratu Otohime dan Fukaboshi yang meneruskannya. Sekarang mereka hanya tinggal ikut kongres untuk pengajuan relokasi. Tak terbayang jika warga kembali menutup hati gara-gara Luffy menyerang manusia ikan termasuk Hody. Bisa-bisa mereka menarik tanda tangannya lagi. Pada intinya, meskipun Luffy membantu pulau ini dari masalah, manusia ikan akan menyaksikan mereka menghancurkan Hody, di mana Hody menentang manusia. Dan manusia ikan pun akan berpikir bahwa rantai kebencian ini tidak akan ada habisnya. Sanji pun menyela bahwa mereka juga harus menyelamatkan teman mereka. Terlebih, Sanji juga yakin Hachi juga dihajar komplotan Hody. Tentu saja yang lainnya kaget karena baru tahu penyebab Hachi babak belur. Sanji juga menambahkan bahwa keinginan Luffy membantu kampung halaman Jinbei bisa jadi bentuk balas budi karena telah menyelamatkan kaptennya yang terpuruk di masa lalu. Intinya Sanji dan lainnya juga punya alasan lain untuk bertarung. Tapi Luffy dan Jinbei masih terus bertatap serius. Dia akhirnya membawa raja menuju Plaza Gyonkorde atau alun-alun pulau manusia ikan untuk mengeksekusinya. Di pabrik permen, Daruma terus menghancurkan pabrik permennya dengan kekuatan caplokannya yang kuat. Setelah cukup menginvasi di daerah itu, ia pun mengerahkan pasukannya untuk menuju alun-alun. Para warga semakin cemas karena para kapten divisi bajak laut Hody juga cukup kuat. Ditambah adanya pendekar pedang terkuat di pulau mereka yang bergabung dengan Hody. Saat ini mereka hanya bisa berharap pada para pangeran saja. Di kota Kincir, Dosun yang tertangkap hanya bisa pasrah dan pasti Hody mengeksekusinya. Tapi salah satu bawahannya memberikan energi steroid lagi untuknya. Setelah menelannya sedikit demi sedikit, Dosun kembali kuat dan bisa terbebas dari ikatannya. Berhasil menghancurkan kota Kincir, ia pun pergi ke alun-alun juga. Di aula kebudayaan, Hyozo malah terus mabuk-mabukan sampai tak sadarkan diri. Bahkan ia harus disadarkan oleh bawahannya untuk segera ke alun-alun. Mabuk parahnya malah membuat Hyozo menyerang bawahannya sendiri dan meruntuhkan aula kebudayaan. Tapi karena disadarkan lagi oleh bawahannya, ia pun sepertinya menuju alun-alun juga. Di pusat perbelanjaan, Zeo juga menghajar warga yang melawannya, tapi kemampuannya berkamuflase benar-benar menyulitkan mereka. Sembari menyerukan bahwa raja baru akan naik, ia pun memimpin bawahannya menuju ke alun-alun. Balik ke Hody, dalam perjalanannya, ia kembali merasakan sakit lagi. Ia meminta pil steroid kembali. Awalnya, bawahannya melarang Hody karena khawatir terjadi sesuatu pada tubuhnya. Tapi mereka tak bisa apa-apa selain membiarkan Hody mengkonsumsi steroid energi sebanyak yang ia mau. Sementara itu, Luffy dan Jinbei masih terus adu bacot di hutan laut. Dalam perjalanannya, tiga pangeran Neptune akan berusaha melawan Hody dan lainnya. Selain itu, mereka juga paham alasan pulau manusia ikan menjadi sepi pengunjung bahkan oleh bajak laut manusia sendiri. Tentu saja, itu ulah Hody. Manboshi juga menanyakan pendapat Fukaboshi soal Luffy yang diramalkan akan menghancurkan pulau mereka. Tapi firasat Fukaboshi mengatakan bahwa Luffy dan lainnya adalah orang yang baik. Di Fish Valley Hills, para menteri dibuat kewalahan oleh monster laut yang dikendalikan oleh para bajak laut. Beruang laut itu juga menyerang rekannya sendiri karena efek steroid energi.
Makanya mereka memberikan api karena beruang laut takut api. Tapi kapten divisi mereka yaitu Ikaros nyatanya takut api juga karena ia memiliki trauma mendalam soal api karena ia pikir api bisa membuat dirinya menjadi daging cumi bakar. Tak ada belas kasih, Ikaros membalas ketidaksengajaan anak buahnya dengan menyerap cairan di tubuh bawahannya itu menggunakan tombak cuminya. Menteri dan para warga di kota itu terkejut karena melihat pasukan Hodi yang sedang menuju alun-alun sembari membawa raja. Ikaros pun menanyakan di mana bos mereka. Padahal Hodi sedang merasakan rasa sakit yang luar biasa sampai tak bisa bernafas karena efek terlalu banyak mengonsumsi steroidnya. Tapi ternyata rasa sakitnya itu membuat fisiknya berubah. Hodi tersenyum karena ia menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Saking kuatnya, para monster laut yang jadi tunggangan mereka merasa ketakutan. Dengan mengeluarkan sedikit kekuatan airnya, ia pun berhasil menghancurkan kota Fish Valley Hills dengan sekejap. Hodi berhasil menghancurkan mereka semua dengan brutal. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya menuju alun-alun. Disinilah para menteri sudah putus asa, semua pasukan dikalahkan. Ianya bisa menangis sembari berharap ada yang menyelamatkan raja dan kerajaan mereka. Dengan perjalanannya saja, Hodi menebar teror pada warga yang terus cemas. Di sisi Dekken, ia merasa sakit hati karena ditolak oleh Shirahoshi. Sakit hatinya itu membuat dirinya semakin murka dan ingin menghancurkan semuanya. Dan sepertinya, ia memiliki ide gila sekarang. Setelah Hodi dan pasukannya sampai di alun-alun, para pasukan Neptune berusaha menghadangnya. Tapi hanya dengan mengerahkan monster laut saja mereka kewalahan. Para kapten divisi juga telah sampai berada di sana. Para warga yang khawatir atas nasib pulau dan raja mereka berusaha masuk ke alun-alun. Namun gerbangnya dikunci, mereka pun serentak memutuskan untuk naik ke dinding alun-alun itu dan melihat sang raja yang akan dieksekusi. Hodi, para kapten divisi, dan semua bawahannya telah berkumpul meramaikan alun-alun itu. Jinbei yang sudah tak berdebat lagi dengan Luffy langsung pergi menuju Shirahoshi menunggangi Megalo, sedangkan Hachi dirawat oleh Kemi di sana. Kembali ke alun-alun, mereka semua menertawakan para pasukan Neptune yang sangat lemah. Seorang prajurit yang cukup patriotis, ia berniat meledakkan dirinya. Setidaknya ia bisa menahan beberapa saat sebelum para pangeran datang. Tapi niatnya dibatalkan oleh serangan Hodi yang membuatnya tumbang. Saking kuatnya serangan Hodi, serangannya itu sampai melesat jauh ke Bukit Koral. Tak lama, seekor monster laut menabrakkan gerbang alun-alun hingga hancur. Yang ternyata mereka adalah 3 pangeran sebagai harapan terakhir seluruh pulau. Fukaboshi melampiaskan kekesalannya pada Hodi, bahwa Hodi tak pernah menghargai perjuangan Otohime dan juga Tiger sebagai tokoh penyatu bagi dua ras. Perjuangan mereka malah dijatuhkan oleh Hodi sekarang. Dengan begitu, monster laut pun menghadang mereka, tapi mereka cukup kuat untuk para monster laut itu. Hodi tak pernah berubah dengan prinsipnya. Ia akan terus menguasai dan mengubah pulau ini. Mereka akan menjadi ras terkuat dan anti manusia. Dengan begitu, ia mengerahkan para kapten divisi untuk melawan para pangeran. Tapi kekuatan mereka tak ada apa-apanya dan mudah sekali untuk dikalahkan.
Di sisi Shirahoshi, ia dan Jinbei yang terus menuju alun-alun malah terkecoh oleh jebakan remeh di jalan. Akibat ulah Shirahoshi yang tertipu, mereka bertiga malah tertangkap. Balik ke alun-alun, sesuai rencana Hodi dengan penuhnya penonton di alun-alun, mereka merasa paling hebat dari semua isi pulau karena telah menangkap anggota kerajaan. Para bawahan juga terus berteriak untuk langsung mengeksekusi raja saja. Tapi Hodi menutup mulut mereka. Ia belum mau mengeksekusi raja karena belum mendapatkan informasi dari Dekan yang berencana membunuh Shirahoshi. Karena Hodi merasa tak akan ada gunanya jika Putri Duyung itu masih berkeliaran. Selain itu, Hodi juga menginginkan kekuatan Shirahoshi sebagai pengendali Sea King. Tak lama, bawahan Hodi membawa karung besar yang isinya Shirahoshi, Jinbei, dan Megalo. Hodi merasa beruntung sekarang, ditambah Jinbei juga malah tertangkap. Tak ada yang bisa mengalahkannya dan kudeta akan lebih mudah dari dugaannya. Bahkan Hodi berpikir bajak laut tepi jerami akan ketakutan setelah melihat temannya mati tenggelam. Setelah itu, para penduduk distrik manusia ikan semuanya datang ke alun-alun. Ada 30.000 budak manusia yang mereka telah tangkap dan 70.000 manusia ikan yang siap berperang. Mereka semua berasal dari distrik manusia ikan. Sekarang 100.000 dari mereka berkumpul di sini. Setelah itu, Hodi berkata pada seluruh warga pulau manusia ikan, mereka boleh menentukan nasib untuk ikut gabung atau mati sekalian. Madam Shirley akhirnya angkat suara. Ia berbicara dengan Hodi. Meskipun Hodi telah mengkudeta raja, tapi yang akan menghancurkan pulau manusia ikan bukanlah dirinya, melainkan topi jerami. Walau ia tak tahu detailnya bagaimana, pokoknya bukan Hodi lah orangnya. Karena kesal, Hodi pun menyerang Madam Shirley. Shirley yang terkapar membuat kepanikan semua warga. Hodi juga mengatakan bahwa dirinya tak seperti kakaknya Shirley yaitu Arlong. Walau ia sejak kecil mengidolakannya, tapi ambisinya akan benar-benar terwujud karena mereka jauh lebih kuat. Ia juga mengaku bahwa rencananya ini telah dimulai sejak 10 tahun lalu, dan ternyata ialah yang telah membunuh Ratu Otohime di masa lalu. Tentunya semua orang tak percaya akan hal itu dan banyak menimbulkan pertanyaan. Hodi pun mengungkapkannya. Pada saat itu ia bertemu manusia yang sedang mabuk dan memberinya uang. Ia juga memerintah manusia itu untuk melaksanakan tugas agar mendapat bayaran kembali. Dan di hari pembakaran, manusia itulah yang membakar surat tanda tangan Otohime, lalu menembaknya sampai tewas. Setelah melakukan tugasnya, manusia itu meminta bayaran yang dijanjikan Hodi. Tapi Hodi malah membunuhnya lalu memberitahu pada semua orang penduduk bahwa manusia itulah yang melakukan semua ini. Pengakuan Hodi benar-benar membuat semua orang meneteskan air mata tak percaya. Begitulah yang diceritakan oleh Hodi. Perbuatannya itu bertujuan untuk menaruh kebencian pada penduduk kepada manusia. Di saat para manusia ikan mulai membuka hatinya berkat perjuangan Ratu Otohime. Dalam gemuruh orang-orang, Shirahoshi diam, lalu mengatakan bahwa sebenarnya ia telah mengetahuinya selama ini. Sedikit menyoroti Dekan, dahulu kala semua yang ada di pulau manusia ikan hidup bersama dan membangun kapal legenda yang disebut Noah. Kapal ini penuh misteri dan peninggalan dari leluhur mereka. Dekan pun memulai rencananya. Dengan menyentuh kapal besar itu, tentunya dengan kekuatan buah iblisnya, Dekan akan melempar kapal besar itu menuju Shirahoshi. Bukan hanya Shirahoshi saja yang hancur, tapi seluruh pulau benar-benar akan hancur karena kapal ini. Balik ke alun-alun, tentu saja mereka semua hening mendengar perkataan Shirahoshi. Shirahoshi juga menambahkan bahwa saat itu Megalo lah yang memberitahu fakta tersebut. Terlebih Megalo juga dulunya adalah anggota pasukan Neptune. Megalo menyaksikan itu di belakang Hodi sendiri.
Alasan Shirahoshi tak memberitahu fakta itu pada orang-orang bahkan keluarganya karena ia teringat janji dengan ibunya bahwa Otohime tak menginginkan anak-anaknya memiliki dendam jika pelakunya ketahuan. Fukaboshi juga terkejut karena adiknya memendam rasa sakit itu selama 10 tahun di kamarnya. Begitu juga dengan Jinbei, Shirahoshi berusaha tak menaruh kebencian pada orang yang telah membunuh ibunya sendiri. Bagi Jinbei, Shirahoshi adalah gadis yang teguh dan kuat. Mungkin tak ada yang sekuat dirinya. Tapi Hody terus tertawa. Ia merasa beruntung Shirahoshi tak memberitahu fakta itu pada siapapun. Karena bisa saja rencana yang sudah dibuatnya ini hancur di tengah jalan. Ia juga mengatakan bahwa Shirahoshi adalah gadis yang bodoh dan menyalahkan Shirahoshi. Semua kekacauan yang dibuat Hody sekarang adalah kesalahan Shirahoshi karena tutup mulut selama 10 tahun. Hody pun sedikit melukai raja dan pangeran. Dengan begitu raja jadi tumbang dan mahkotanya lepas. Hody pun meminta pedangnya karena sudah tak ada alasan lagi ia menunggu. Ditambah Shirahoshi dan Jinbei sudah mereka bekukan. Semua orang pun panik dan di sisi bajak laut terus berteriak menghebohkan suasana. Di sisi warga juga, para bocil menanyakan takdir Luffy pada Madam Shirley dan mereka sepertinya mengharapkan bantuan dari bajak laut tepi jerami. Seorang warga juga memberanikan diri berteriak, jika Luffy ingin menghancurkan pulau, maka mereka harus datang sekarang. Respon Hody juga tak peduli, karena ia tak percaya ramalan Madam Shirley. Hody pun langsung memulai eksekusinya dan akan bersegera jadi raja. Hampir saja pedangnya memotong sang raja, tiba-tiba fokus mereka dialihkan pada Megalo yang berlaku aneh. Megalo tiba-tiba muntah dan dengan kecepatannya Luffy menendang Hody, bahkan Hody sendiri tak bisa melihat gerakannya. Tentu kedatangannya membuat heboh semua orang dan para warga manusia ikan juga terus berpikir bahwa Luffy menyelamatkan raja mereka. Tampaknya Jinbei juga sudah tahu Luffy berada di perut Megalo. Ia juga memerintahkan anggota topi jerami lain keluar. Nami pun menunjukkan diri. Ia dari tadi ternyata menghilang dengan kekuatan alamnya. Ia juga berhasil mengambil surat relokasi Otohime yang dibawa Hody. Dan selain itu, Nami juga sudah mengambil kunci dan menyerahkannya pada Robin lalu membuka semua tawanan Hody Jones. Mereka semua pun kembali dikagetkan dengan kedatangan Sunny dan tunggangan raja yaitu Paus. Sembari mendarat, Franky sekalian menunjukkan tembakan beam dari kapal Sunny. Paus mendekat pada raja dan Jinbei memerintahkan para pangeran kabur membawa raja menggunakan paus itu. Sekarang bajak laut tepi jerami jadi pusat perhatian semua orang. Satu persatu kru Luffy pun muncul di atas kapal Sunny. Mereka pun turun dari kapal beserta Luffy yang juga turut mendekat pada teman-temannya. Begitu banyak pertanyaan dari para warga manusia ikan, sehingga Luffy dan lainnya terus dilempari pertanyaan. Dengan informasi lengkapnya, Luffy pun menjawab musuh atau bukannya mereka di sini, biar para warga saja yang memutuskan.
Di sisi para kapten divisi, mereka kebingungan bagaimana si Zoro, Usopp, dan Brook bisa lolos begitu saja. Warga juga semakin heboh dengan kedatangan mereka. Luffy pun menanyakan pada Jinbei apakah rencananya sudah sesuai. Jinbei mengingatkannya walau kagak mulus-mulus amat. Sebenarnya saat mereka masih di hutan laut dan masih adu mulut, Jinbei juga menjelaskan bahwa mereka harus bersabar. Ia juga menambahkan bahwa pesan yang dikirimnya kemarin untuk tidak melawan Hody maksudnya tak boleh melawan secara gegabah. Karena jika Luffy melawan secara gegabah dan mengalahkan Hody, semua manusia ikan akan berpikir bahwa Luffy sama saja seperti manusia jahat lainnya dan menimbulkan kebencian lagi. Maka dari itu, Jinbei berencana menjadikan Luffy sebagai pahlawan yang mengalahkan kudeta Hody. Tapi si Luffy nggak mau karena ia nggak tertarik sama pahlawan. Alasannya karena pahlawan harus membagi daging pada rekan-rekannya. Dan Luffy hanya ingin jadi bajak laut saja karena bisa makan daging sepuasnya. Karena baru tahu si Luffy emang sedangkal itu, Jinbei pun mengatakan bahwa ia akan memberikan daging sepuasnya jika mau menuruti rencananya. Jelas saja si Luffy mau, rencananya mudah bagi sekelas Luffy, yaitu datang ketika Jinbei meminta pertolongan. Awalnya, Jinbei dan Shirahoshi akan pura-pura tertangkap dan pasti dibawa ke alun-alun. Saat perhatian menuju pada mereka, Luffy nanti harus keluar di perut Megalo. Setelah itu mereka harus merebut surat yang diberikan Tenryubito pada Otohime di masa lalu yang diambil oleh Hody sekarang. Dan mereka juga harus melepaskan Borgol Raja. Tugas itu akan diambil oleh Nami dan Robin. Selain itu, sebagian dari kru Luffy pergi ke istana dan menyelamatkan Zoro, Usopp, dan Brook, lalu nyusul ke alun-alun. Tugas itu akan dipimpin oleh Franky dengan membawa Sunny. Begitulah rencana mereka, dan sekarang mereka cukup berhasil dengan rencananya. Di sisi alun-alun, warga juga sedikit lega karena mereka berasumsi Luffy dan lainnya bekerja sama dengan Jinbei dan Shirahoshi. Para kapten divisi juga sudah bersiap dengan 100.000 pasukannya, tapi Luffy dan lainnya masih ngobrol dan ngelawak. Bahkan si Brook juga malah menceritakan saat ia mengejar Papa dengan mode jiwanya. Walau ketakutan, akhirnya Papa tahu bahwa setan itu Brook. Mereka berhasil menyelamatkan Zoro dan Usopp dengan tebasan Zoro. Untungnya, dengan tepat waktu Franky datang menyelamatkan mereka dari air yang sudah naik. Nami juga memberikan surat penting itu pada Shirahoshi, dan disinilah Shirahoshi paham panggilan Luffy cukup ada artinya. Panggilan cengeng dari si Luffy adalah sebuah kewajaran untuk Shirahoshi yang membuatnya mampu menahan semua kebencian yang ia pendam sampai sekarang. Dengan begitu, mereka akan mencoba menghilangkan kebencian antara manusia dan manusia ikan. Tak lama Hody kembali bangun dari terkaparnya. Semua bawahan Hody pun bersorak karena bos mereka telah bangkit. Ia juga terus menggaungkan ambisinya untuk menguasai kerajaan, terlebih menjadikan manusia ikan membenci manusia. Apalagi kongres para pemimpin kerajaan dengan pemerintah dunia akan dimulai tahun ini, dan Hody akan memanfaatkan hal itu. Ia akan membunuh seluruh pemimpin dunia di Marijoa dan membuat sejarah bagi legenda raja menakutkan di bawah lautan. Ia juga bersumpah akan menjadikan manusia sebagai budak mereka dan semua bajak laut akan ada di bawahnya. Ialah yang akan menjadi raja dunia bajak laut. Para warga pun kembali cemas karena kelompok Luffy hanyalah berjumlah 10 orang saja. Itu juga ditambah dengan Jinbei. Dan peperangan pun dimulai. 10 melawan 100.000 bajak laut. Sanji juga sempat menghitung, berarti setiap dari mereka harus mengalahkan setidaknya 10.000 musuh. Di saat Sanji dan Zoro terus adu mulut, Luffy pun berjalan di tengah-tengah mereka. Ia jelas jadi pusat perhatian kembali. Setelah mendekat pada para bajak laut itu, Luffy pun menggunakan Housoku Haki-nya. Lawan mereka terkejut karena Luffy tak melakukan apapun, 50.000 pasukan mereka sudah terkalahkan tanpa disentuh.
juga dirasakan krunya sendiri. Sanji dan Zoro juga bangga karena kapten mereka punya haki raja. Bahkan Zoro sempat mengatakan bahwa jika kaptennya tak punya Hausoku, ia bakalan cari kapten baru. Luffy bertatap wajah dengan Hoodie yang terkejut. Ia mengatakan bahwa Hoodie bisa menjadi raja dimanapun, tapi hanya ada satu orang yang jadi raja bajak laut, yaitu dirinya. Para bawahan Hoodie ketakutan karena Luffy bisa menghabisi setengah dari mereka tanpa menyentuhnya. Zio sebagai kapten divisi malah mengancam mereka, jika mereka mundur mereka akan mati. Dengan sisa 50.000 pasukannya, mereka pun tak ada pilihan lain dan terus bertarung. Luffy, di sisi tim Luffy, mereka juga bersiap menunggu serangan lawan. Luffy akhirnya menggunakan Gear Third dan menerjang mereka semua. Demi melindungi wanita-wanita di sisinya, Sanji pun ikut terjun dan menghajar habis mereka. Zoro juga sama, ia menyapu bersih dengan teknik Santoryu yang sudah ia asah selama 2 tahun. Demi melindungi sisa-sisa sejarah di Pulau Manusia Ikan, Robin pun menggunakan kekuatannya. Berbeda dengan yang lain, Brook malah ngonser dan membuat musuh-musuhnya tergenjutsu oleh musiknya. Begitu juga dengan Chopper, ia menunjukkan form terbarunya yaitu Kung Fu Point. Usopp juga menunjukkan Pop Green miliknya. Dan juga Nami yang menyambar dengan petirnya. Bukannya tarung, si Franky malah hendak menunjukkan senjata baru Sunny pada teman-temannya. Yang sangat tertarik adalah Chopper dan Usopp. Hoodie yang tak mau basa-basi langsung menyerang Shirahoshi, tapi serangannya itu ditahan oleh Jinbe. Melihat kekuatan mereka, para bawahan Hoodie kembali cemas, tapi lagi-lagi ancaman dari kapten mereka membuat mereka terpaksa bertarung. Zoro yang terlalu OP karena bisa menebas apapun merasa bosan. Zeo akhirnya mengeluarkan pasukan kerang besi untuk mengcounter Zoro. Tentunya latihan dengan Mihawk, pasukan itu hanya terlihat seperti keroco untuk Zoro dengan teknik Otatsumaki. Daruma juga mengerahkan duyung terbang untuk menuju Shirahoshi. Sanji tentu sadar akan hal itu, ditambah Daruma juga mengerahkan pasukan berduri untuk Sanji. Tentunya latihan dengan para newcomer membuat Sanji memiliki refleks yang cepat untuk menghindari mereka semua. Bukan refleksnya saja, Sanji juga bisa menggunakan teknik baru yaitu Skywalk seperti anggota CP9. Sanji berhasil menghadang para duyung terbang yang menuju Shirahoshi dengan Double Jump. Dan pertempuran pun kembali berlanjut. Saking serunya mereka bersenang-senang, Sanji dan Zoro juga terus-terusan saingan buat banyak-banyakan ngalahin lawan. Franky akhirnya akan menunjukkan senjata baru Sunny. Chopper dan Usopp jelas ngabrut ngikut di Franky, sedangkan Nami dan Papak jatuhnya malah ikut-ikutan. Salah satu bawahan Hoodie terus mengeluh karena topi jerami beserta krunya terlalu kuat. Tentu saja Hoodie marah dan memerintah mereka semua terus bertempur. Di
Di dalam dock Sunny, ternyata Franky telah memodifikasi lebih banyak fitur di sana. Sebelumnya tidak ada dock 5 dan 6. Tentu saja ini berkat Franky yang terus mengupgrade Sunny. Ia pun langsung menunjukkan senjata terbarunya. Pasukan meriam langsung membidik Shirahoshi, tapi Brook lagi-lagi memberikan ilusi party music dan membuat mereka terjebak dalam ilusinya itu. Dan diam-diam Brook sudah menebas mereka tanpa mereka sadar. Begitu juga dengan Robin, ia menggunakan buah iblisnya dengan membuat kaki besar untuk menginjak lawan yang mendekat ke Shirahoshi. Bocah 4 yang masuk ke senjata baru Sunny malah sempit-sempitan di dalamnya, tapi teknologi yang Franky buat membuat space yang lebih banyak di dalamnya. Sembari bergaya super, ia pun segera membuka tirai dan menuju medan pertempuran. Saat para bajak laut hendak menyerang Sunny, Franky pun keluar dengan motornya. Tentu saja dengan motor itu ia menggila di medan tempur. Saat Franky hendak digendir, dock sistem Soldier Sunny kembali terbuka dan menembakkan meriam ke arah lawan Franky tadi. Ternyata senjata rahasianya adalah Brachio Tank 5 yang dikombinasikan dengan kemampuan membidik Usopp dan Chopper sebagai komandannya. Para warga juga terkesima dengan setiap kekuatan individu bajak laut topi jerami. Mungkin mereka bisa menyelamatkan pulau manusia ikan. Dengan penuh harapan, mereka pun akan membalaskan dengan jamuan setelah pertempuran selesai. Karena lawannya mendominasi pertempuran ini, Hody akhirnya memerintahkan Kraken untuk turun ke medan tempur. Saat Kraken itu hendak mengamuk, Luffy memanggil Kraken itu karena ia adalah temannya. Tsurune yang awalnya berada di pihak Hody sebagai budak, malah berteman dengan Luffy dan membawa Luffy di atas kepalanya. Dengan begitu, Luffy meminta Tsurune melindungi Shirahoshi saja, dan jelas si Hody auto emosi. Peperangan terus berlanjut. Melihat Kraken malah berada di sisi Mugiwara, ia sepertinya akan melakukan sesuatu. Zoro dan Brook masih terus membantai. Tentu saja hasrat seorang pendekar pedang Yozo keluar dan ia juga turun tangan. Sementara Chopper masih main tank-tankan. Darumalah yang akan berusaha melawan dengan membuat jebakan agar tank mereka masuk ke galian. Franky juga malah masuk jebakan yang sama. Franky pun marah, ia melempar teman-temannya ke atas. Sembari ngelawak, ia mentransformasikan dua senjatanya itu ke tubuhnya dan Franky berubah menjadi Franky Shogun. Sembari bergumam mengenai Dr. Vegapunk yang belum pernah ia temui, Franky mengatakan ia tahu apa impiannya. Dengan gabungan bodi campuran bernama Wapo Metal, ia berhasil menciptakannya dan langsung menunjukkan kemampuannya.
Walau Shinami gabut melihat pertunjukan Franky, tiba-tiba ia diserang dari belakang. Untungnya ia berhasil menunjukkan kemampuannya juga dengan mengupgrade kelima tak miliknya. Usopp juga tak diam, ia menunjukkan kemampuannya sebagai Master Pop Green. Daruma yang masih terus menggali di bawah tanah mendengar sesuatu yang nyatanya ia diseruduk oleh Chopper yang memiliki kemampuan yang sama dengannya. Dengan mode Horn Point-nya, Chopper jadi memiliki kemampuan menggali. Dengan mengasah kemampuan 7 perubahannya, Chopper mampu merubah jadi 7 mode itu hanya dengan satu Rumble Ball saja. Hody dari kejauhan terus memprovokasi Tsurume. Tsurume diperintah melukai Shirahoshi. Jika tidak, maka saudara Tsurume akan dibunuh nantinya. Tsurume yang takut jadi menuruti Hody. Tapi Luffy membuatnya luluh kembali bahwa ialah yang akan melindungi saudara Tsurume. Terlebih Tsurume adalah temannya. Luffy pun terus berjalan mendekati Hody. Ia sempat dihadang tapi ditahan oleh 2 rekan monsternya. Dengan cepat, Luffy langsung menendang keras Hody sampai terpental lagi. Semua orang bersorak, tapi sorakannya memudar karena sepertinya ada sesuatu yang sangat amat besar datang ke pulau mereka. Semuanya terkejut, bahkan kata sang raja, itu adalah kapal perjanjian Noah. Kapal itu pun memasuki area pulau, bahkan gelembung pulau bisa pecah karena Noah sangat besar. Raja benar-benar panik, bahkan ketika Fukaboshi berkata bahwa kapal itu tak istimewa, ia membantahnya. Seharusnya mereka tak membiarkan sesuatu terjadi pada kapalnya. Sampai hari penantian tiba, kapal itu tak boleh digerakkan oleh siapapun. Hody juga kembali bangkit, sedangkan Tsurume terus menjaga Shirahoshi. Hody pun melancarkan serangan. Awalnya ia kira berhasil, tapi Luffy meregangkan kepalanya dan melapisi jidatnya dengan Bushoshoku-nya. Dengan kombinasi sempurna antara buah iblis dan hakinya, ia mementalkan Hody sangat jauh. Fokus mereka pun teralihkan oleh Noah yang terus masuk ke pelapis pulau manusia ikan. Noah yang terus mengarah ke alun-alun membuat semuanya panik. Bahkan jika Noah merusak gelembungnya, pulau manusia ikan bisa hancur. Saking paniknya, para warga terus berlarian dari alun-alun keluar dari pulau menuju perairan. Sementara di atas kapal itu ada sesuatu besar yang jatuh. Ternyata ia adalah Wadatsumi. Wadatsumi ternyata kepleset dari kapal itu. Ia juga teriak-teriak pada Vanderdecken yang ada di kapal Noah. Belum sampai di situ, Hody juga bangkit lagi. Ia melihat kelakuan Decken yang malah akan menghancurkan pulau. Decken terus tertawa sampai semua orang mendengarnya. Jinbei juga tahu bahwa Decken melempar Noah seperti ia melempar surat dan kapak. Dengan obsesinya, Decken ingin memiliki Shirahoshi. Ia terus mengatakan soal cintanya. Setelah ia ditolak, ia pun akan membunuh Shirahoshi beserta pulau manusia ikan yang akan hancur akibat Noah. Decken juga sudah tak peduli dengan Wadatsumi dan malah akan dijadikan tumbal bersama hancurnya pulau. Shirahoshi malah menghalangi Noah ke atas sana.
Shirahoshi mengerti bahwa kapal itu mengarah padanya. Setelah ia sedikit mengubah posisinya, benar saja kapal itu juga ikut menggeser tujuannya. Shirahoshi pun memohon pada Decken, jika ia ingin membunuhnya, maka jangan libatkan semua orang di pulau. Shirahoshi juga terus berenang ke atas, agar kapal itu tidak terus menusuk ke dalam gelembung pulau. Hody yang merasa dikhianati oleh Decken sepertinya akan melakukan sesuatu. Tanpa memperdulikan apapun, Decken langsung melempar pisau tepat di bahu Shirahoshi. Ia akhirnya memutuskan untuk menjauh dari pulau agar kapal itu tak menabrak pulaunya. Noah pun berubah arah dan sedikit naik lalu menjauh dari pulau. Hody juga tiba-tiba sudah berada di rantai jangkar kapal untuk menemui Decken. Ia akan memanfaatkan situasi seperti ini sekarang. Sanji juga berusaha mengejar mereka dengan Skywalk, tapi Luffy meminta Sanji untuk melemparnya saja agar lebih cepat. Jinbei juga memberikan gelembung personal untuk Luffy karena Noah dan Shirahoshi berada di luar gelembung pulau. Dengan bantuan Sanji, Luffy pun akan dilempar. Noah telah berubah arah dari pulau manusia ikan, tentu saja karena Shirahoshi. Shirahoshi juga sedikit menggunakan otaknya. Ia akan keluar gelembung pulau lewat gerbang air menuju istana. Kebetulan ia tahu bahwa gerbang itu masih terbuka sisa Zoro yang diselamatkan Franky. Luffy pun akhirnya melakukan combo dengan Sanji dan terhempas sangat tinggi. Saking tingginya sampai keluar gelembung dan namplok di dalam gelembung rantai besar Noah. Hody juga masih di bawahnya. Untuk mencoba membantu Shirahoshi, semua warga mencoba menarik rantai besar itu agar memperlambat Noah yang mengejar Shirahoshi. Hody yang tahu langsung menyerang mereka sampai mereka terluka dan jatuh dari ketinggian. Shirahoshi juga sudah masuk gerbangnya dan ia keluar lewat gerbang itu menuju lautan. Luffy malah terlepas dari gelembung rantai itu. Untungnya ia menggunakan alat personal dari Jinbei. Tapi Hody tepat berada di belakangnya. Tentu saja karena ini di dalam air, Hody lebih unggul dalam duelnya. Gelembung Luffy pecah dan alatnya lepas dari genggaman Luffy. Saat ia mengambang di lautan dan hendak dieksekusi Hody, Fukaboshi datang menyelamatkan Luffy. Melihat itu, Hody semakin bernafsu membunuh. Ia melepas bilahnya dan memasangkan pada sirip hiunya. Shirahoshi terus mengingat perjuangan semua warga yang turut membantu. Decken juga malah banyak basa-basi sembari melemparkan pisau-pisaunya. Untungnya Manboshi dan Ryuboshi berhasil menangkis pisau Hody. Manboshi dan Ryuboshi meminta adiknya itu untuk menjauh lebih tinggi karena Noah tak boleh tergores sedikit pun. Jika terlalu bawah akan mengenai palung dan gunung. Di sisi Fukaboshi, ia terus menghindari dari kejaran Hody. Berkat steroid energi, kemampuan berenang Hody bisa lebih cepat dari seorang duyung ini. Bahkan saat Fukaboshi mengecoh Hody ke perairan debu, Hody malah menghempaskan perairan itu. Fokus mereka jadi teralihkan karena Noah terus menuju ke atas. Luffy juga meminta Fukaboshi untuk mendekat pada kapal itu dengan alasan di sana pasti ada udara dari gelembung. Karena Decken juga pengguna buah iblis. Hody memiliki niat lain, ia dengan cepat menuju kapal Noah. Fukaboshi tampaknya bisa membaca apa yang akan dilakukan Hody, makanya ia tak jadi mengantarkan Luffy ke kapal besar itu.
Dalam tertawaannya itu, Decken dihampiri oleh Hody yang sudah berada di belakangnya. Decken mengungkapkan bahwa idenya melempar Noah cukup brilian. Tapi Hody juga punya ide yang lebih brilian lagi. Saat Hody mendekat untuk mengatakannya, ia langsung menusuk Decken dengan trisulanya. Rencananya ia akan menghancurkan pulau dengan menjatuhkan Noah tepat di atas. Tentu saja dengan Decken yang ditusuk, kekuatannya jadi melemah. Diam-diam, tangan Decken ternyata berhasil menyentuh Hody. Ia melemparkan kapaknya dan mengarahkannya pada Hody. Dalam duelnya, Decken kalah telak. Bahkan kapaknya bisa ditangkis. Decken pun terjatuh ke bagian belakang kapal. Hody langsung mengejar Shirahoshi. Walau agak ditahan oleh dua pangeran, ia malah berhasil melewatinya dengan mudah. Shirahoshi akhirnya tertangkap. Sudah siap mengeksekusi, si Luffy dengan cepat datang dibantu oleh Fukaboshi. Di sisi alun-alun, Wadatsumi menangis karena Decken membuangnya. Tsurume juga siap bertarung. Akhirnya Zeo memanfaatkan kebodohan Wadatsumi. Ia mengatakan bahwa Decken tak membuangnya, tapi memberikan mandat pada Wadatsumi untuk mengurus musuh di alun-alun. Wadatsumi yang bodoh percaya saja. Ia juga diberikan steroid energi sehingga bisa melawan Tsurume. Sekuat apapun steroid energi pada Wadatsumi, Jinbe tetap bisa menjatuhkannya. Sanji juga yang tahu Nami terhempas akibat jatuhnya Wadatsumi, langsung menendang kepalanya dan pertempuran terus terjadi. Yozo sedang mabuk dan tak sadar malah menjadikan steroid sebagai cemilan. Kebetulan ada seorang pendekar pedang ikan lampu. Ia pun mencoba skillnya pada Zoro. Yozo juga masuk ke mode range steroid, di mana ia benar-benar kuat karena overdosis. Si ikan tadi juga kalah telak oleh Zoro. Yozo yang malah membantai rekan-rekannya akhirnya bisa tes ilmu dengan Zoro. Untuk membiarkan Shirahoshi menjauh, tiga pangeran itu juga menghadang Hody. Tapi percuma saja karena mereka baru menyadari jika Decken kehilangan kesadaran, maka kapal Noah akan jatuh tepat di atas pulau. Ternyata semua itu telah direncanakan oleh Hody, dan itulah alasan Hody menghajar Decken. Sementara itu, Sanji terus berurusan dengan Wadatsumi yang tersengaja membuat Nami terjatuh. Hanya karena itu, Sanji memberi pelajaran pada Wadatsumi. Padahal si Nami kagak menghiraukan Sanji dengan terus menyerang para kroco. Di sisi lain, Zeo yang mengamati kekuatan Nami membuat rencana bersama Ikaros, di mana mereka menyimpulkan Nami adalah beban dalam krunya. Itu dikarenakan Sanji terus melindungi Nami. Zeo mengusulkan untuk menahan kaki Nami, sementara Ikaros menusuknya dengan tombak cumi kering. Untungnya jerita Nami didengar oleh Brook yang langsung memasang badan melindungi Nami. Ikaros beberapa kali menusuk Brook agar mengering, tapi Brook memang sudah kering karena ia adalah tengkorak. Di sela-sela itu, Franky dengan robotnya menerjang para kroco lainnya, bahkan ia datang dan menghantam Ikaros. Di bawah Nami, wajah Zeo terinjak oleh Brook tak sengaja.
Sementara itu Chopper membuat semua lubang yang dibuat Daruma terhubung, dan di luar Usopp menunggu Chopper. Hampir saja Dosun menyerang Usopp dari belakang. Chopper keluar dan menyeruduk Dosun. Setelah itu Usopp meledakkan lubang yang saling terhubung itu, sehingga Daruma dan beberapa kroco di sekitar terkena imbasnya. Strategi itu telah dipelajari mereka berdua dari pengalamannya melawan tikus di Alabasta. Namun kini Daruma serta Dosun menjadi lebih serius dari sebelumnya. Bahkan yang lainnya juga begitu, dan mereka segera memakan pil steroid lagi. Penduduk manusia ikan merasa tak percaya bahwa rasnya sendiri, yaitu Hody, tega melakukan perbuatan yang membahayakan semua orang. Mereka juga terpikir bagaimana keadaan putri mereka, yaitu Shirahoshi. Bahkan beberapa anak-anak ingin memastikan bahwa kru Mugiwara akan menyelamatkan mereka atau malah sebaliknya. Madam Shirley yang mendengar itu merasa bimbang serta gelisah sendiri saat itu. Beberapa warga ikan hanya menyarankan untuk berdoa saja demi keselamatan putri Shirahoshi dan mereka semua. Di luar pulau, Shirahoshi masih berenang menjauh dari Noah, tapi Pangeran Ryuboshi menyadari rencana Hody. Oleh karena itu, Ryuboshi berniat mengejar adiknya itu, tapi Hody dengan cepat menusuknya. Tak terpikir oleh Hody bahwa Ryuboshi serta Manboshi akan sadar secepat itu. Tak lama Luffy pun menyadarinya. Lagi-lagi saat Fukaboshi akan mengejar Shirahoshi, Hody kembali menghalanginya. Untungnya Manboshi berteriak sekuat tenaga untuk mengubah arah pelariannya. Beruntungnya, dengan jarak yang cukup jauh, Shirahoshi mendengar teriakan kakaknya, serta langsung mengganti arah pelariannya. Hody yang geram hampir mengejar Shirahoshi, untungnya langsung ditahan oleh Luffy. Sementara itu, Dekken yang tersadar langsung menyimpan dendam pada Hody karena mengkhianatinya. Dekken juga ingin melempar sebuah kapak pada Hody, dan kebetulan tangannya sempat memegang tubuh Hody sebelumnya.